Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas video pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, di mana mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa akuntansi semester 5 pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Mari kita simak. Oke, topik kita pada kali ini, khususnya pada video pembelajaran kali ini, adalah Introduction to Research itu. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah nggak asing lagi dengan yang namanya puzzle nih, saya yakin ya. Jadi penelitian itu diibaratkan dengan puzzle. Saat kita menyusun puzzle, ya tentu saja kita mengumpulkan kepingan-kepingan tadi ya menjadi bagian yang utuh, sehingga objek atau gambar yang ada di puzzle yang kita susun itu menjadi lengkap. Nah, artinya kalau kita ngomongin kontribusi ya khususnya dari penelitian ini tidak harus besar gitu ya. Artinya penelitian ini harus berkontribusi terhadap, anggaplah puzzle itu adalah kesatuan ilmu pengetahuan. Artinya walaupun kita melakukan penelitian ya dengan skop yang tidak besar, tetapi penelitian itu harus berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Jadi penelitian itu adalah aktivitas sosial ya dan aktivitas intelektual yang melibatkan systematic inquiry yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sesuatu secara akurat. Nah, apa saja, karena di sini ada aktivitas, maka apa saja nih yang dikaji pada aktivitas tersebut, yaitu adalah masalah ataupun gejala. Nah, masalah atau gejala ini akan dikaji ya secara sistematis ya menggunakan metode. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya ya untuk menemukan pemahaman baru. Nah, pemahaman baru udah ketemu nih, artinya bahwa penelitian ini memiliki manfaat eksplanatif, manfaat prediktif, dan manfaat pengendalian. Manfaat eksplanatif artinya penelitian itu dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu, bisa hubungan sebab akibat. Terus kemudian manfaat prediktif, penelitian itu bisa digunakan untuk meramalkan. Sedangkan manfaat pengendalian itu bisa digunakan untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan maupun pemerintah. Terus kenapa kita butuh penelitian gitu? Good evidence comes from well-made research. Nah, ini kan sudah ada evidence gitu, bukti-bukti penelitian gitu. Tetapi evidence itu bisa jadi misleading. Apa itu misleading? Misleading itu bisa jadi menyesatkan gitu. Nah, salah satunya adalah misleading measurements gitu. Contohnya dulu saat terjadi COVID ya, itu ada sebuah riset yang dimana sebuah kota ini ingin mengetahui berapa persentase jumlah warganya yang terjangkit virus COVID-19. Nah, tetapi pengambilan datanya ini menggunakan hasil PCR. Nah, ini bisa jadi misleading. Kenapa kira-kira? Nah, bisa jadi ada warga atau masyarakat yang tidak ikut melakukan tes PCR, tetapi dia terjangkit virus COVID-19. Ataupun juga ada warga yang sudah meninggal dunia dan disebabkan karena virus COVID-19. Nah, itulah disebut dengan misleading measurements. Yang kedua, ada yang namanya misleading samples. Nah, ini terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Nah, misalnya ini yang suka musik nih, kita pengen tahu berapa persentase jumlah musisi yang menggunakan gitar Fender Stratocaster gitu misalnya. Terus kemudian yang diambil datanya adalah musisi-musisi yang
dengan genre blues ya, spesifik ke genre blues. Nah, biasanya musisi dengan genre blues ini ya rata-rata menggunakan gitar-gitar sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya adalah merek gitar Fender dengan tipe Stratocaster gitu. Sehingga ini tidak bisa digeneralisasikan ke tujuan utamanya tadi, ingin mengetahui berapa persen jumlah musisi yang menggunakan gitar Fender merek Stratocaster. Nah, itu adalah kesalahan pengambilan sampel. Yang berikutnya adalah misleading korelasi gitu. Dulu masih ingat ya saat COVID itu ada yang bilang jangan vaksin deh kan gitu. Nanti kalau teman-teman ikut vaksin nanti tetap aja nanti malah gampang masuk rumah sakit ini. Kan gitu ya, dulu dengar gitu ya. Nah, memang ada gitu yang setelah vaksin ada masyarakat atau warga kita yang masih terkena virus COVID gitu ya. Tetapi itu kan disebabkan dari faktor yang lainnya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi bahwa setelah vaksin itu kita akan masuk ke rumah sakit. Nah, itu adalah contoh-contoh dari misleading atau evidence yang menyesatkan. Nah, kalau kita hanya berkaca pada misleading gitu, maka kita perlu melakukan penelitian gitu ya. Untuk apa ya? Untuk making informed decision ya, pengambilan keputusan gitu. Pengambilan keputusan, mengumpulkan fakta-fakta atau informasi, kemudian melakukan scanning ideas, dan kemudian juga melakukan reassembling ya dan reordering fakta informasi untuk mengambil keputusan ya, baik itu untuk kebijakan yang ada di perusahaan maupun di pemerintahan. Nah, riset ini berkaitan dengan kebijakan dan praktek. Nah, salah satunya adalah performance measurement. Nah, perseorangan ataupun mungkin perusahaan ataupun mungkin government atau pemerintahan itu menggunakan penelitian untuk mengukur performance ya, untuk mengukur kinerja gitu. Saya mungkin teman-teman pernah membaca beberapa artikel penelitian ya untuk mengukur kinerja perusahaan dari sisi profitabilitasnya gitu, nilai perusahaan. Terus kemudian ada mungkin juga pemerintah juga ingin mengukur ya performance atau kinerjanya, itu penelitian ini bisa digunakan. Nah, kemudian ada yang namanya evaluation research gitu. Nah, ini penerapan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa dilakukan evaluation research gitu. Apakah misalnya contohnya lockdown kemarin ya saat COVID itu efektif ya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 gitu. Ataupun mungkin dalam sebuah perusahaan otomotif ya, ketika ada penambahan fitur tertentu pada sebuah mobil yang di development, dikembangkan, ini setelah di test drive ya di jalan, apakah ini dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan seterusnya. Nah, ini perlu dilakukan evaluation research. Terus kemudian dari hasil riset yang telah dilakukan tadi itu bisa juga digunakan untuk mengambil keputusan ya, guna untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang baru ya, maupun di saat prakteknya bisa untuk digunakan untuk mengembangkan program-program pada perusahaan maupun di pemerintahan. Nah, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan penelitian, kemudian kenapa kita membutuhkan penelitian, kemudian yang berkaitan dengan penelitian seperti kebijakan dan prakteknya. Nah, ngapain nih kita masih ngurusin metodenya gitu ya? Why should you care about research methods gitu? Nah, yang pertama, kenapa kok kita membutuhkan metodologi penelitian? Karena dengan adanya metode penelitian itu akan menentukan akurasi dari keandalan temuan yang disebut dengan validity of findings. Nah, dengan menggunakan metodologi yang kuat, para peneliti akan dapat memastikan bahwa hasilnya atau evidence itu dapat diandalkan dan valid, dan memberikan dasar yang kuat juga untuk menarik ya decision ya, kesimpulan ataupun menghasilkan informasi dan
membuat kebijakan yang tepat. Kemudian ada yang namanya reproducibility and reliability. Jadi metode penelitian ini bisa juga untuk menjelaskan atau memfasilitasi replikasi dari riset-riset terdahulu gitu. Terus kemudian memperkuat dari keandalan sebuah temuan. Dan reproducibility ini juga dapat meningkatkan kepercayaan ya pada tingkat validitas hasil riset itu, dan memperkuat juga kepercayaan kepada masyarakat dari perspektif ilmiah terhadap penelitian yang sudah kita lakukan karena menggunakan metode yang tepat gitu. Yang berikutnya yang berkaitan dengan impact and application-nya, jadi pemahaman yang baik tentang metodologi penelitian itu dapat meningkatkan aplikasi dan dampak dari temuan riset itu sendiri. Jadi penelitian yang telah dilakukan dengan cara yang benar, maka ini akan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat ya, membuat sebuah kebijakan, dan tentu saja akan berkontribusi pada kemajuan ilmiah dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan secara efektif. Nah, apa sih metode penelitian? Metode penelitian ya teknik dan prosedur gitu. Nah, prosedur untuk apa ya? Ya prosedur yang digunakan untuk melakukan pembuktian gitu. Yang di dalamnya nanti kita ada bagaimana cara menentukan sampel ya, bagaimana cara melakukan pengukuran suatu instrumen penelitian, terus kemudian bagaimana kita membandingkan dan bagaimana kita menentukan teknik statistik yang tepat. Loh, kok ada statistik? Dan apakah harus statistik? Ya, karena penelitian kuantitatif itu tools utamanya adalah statistik. Lah, untuk penelitian kualitatif yang dimana tidak menggunakan statistik sebagai tools utamanya, ya kita bahas di cara yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa literatur yang biasa digunakan saat kita mempelajari metodologi penelitian kuantitatif. Teman-teman juga bisa memanfaatkan referensi lainnya yang bisa didapatkan dari berbagai platform, mungkin bisa dari beberapa channel-channel YouTube yang telah dibuat oleh Bapak Ibu dosen yang mengajar atau mengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, maupun dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan riset ataupun penelitian. Nah, sekilas kita telah mempelajari apa itu penelitian, apa itu metode penelitian. Berikutnya kita akan mempelajari karakteristik dari penelitian itu apa saja, dan fiturnya dari penelitian itu apa saja, dan tujuan penelitian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.